Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Hari ini kita belajar tentang peran pelaku rumah tangga ekonomi dan circular flow diagram. Ini materi dari silabus KD 3.3 yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke, langsung saja kita mulai. Di dalam kegiatan ekonomi ada 4 pelaku rumah tangga ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen, yang kedua adalah rumah tangga produsen, yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Kalau Anda sebagai siswa kira-kira masuk yang mana nih? Rumah tangga konsumen atau mungkin sudah produsen? Nah, kebanyakan memang konsumen ya. Oke, sekarang mari kita lihat peran dari pelaku rumah tangga ekonomi tersebut. Untuk yang pertama adalah nanti ada 2 pelaku rumah tangga ekonomi dulu, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Itu nanti disebutnya di dalam istilahnya kegiatan ekonomi adalah perekonomian 2 sektor ya. Jadi nanti ada circular flow diagram, itu semacam diagram arus ya, arus uang dan arus barang. Untuk perekonomian 2 sektor itu adalah berarti ada 2 pelaku rumah tangga ekonomi, rumah tangga konsumen ya dan rumah tangga produsen. Oke. Nah, apa peran dari rumah tangga produsen itu kan itu? Oke, rumah tangga produsen adalah memproduksi barang dan jasa ya, atau output. Ini kamu harus familiar. Kalau kamu mendengar kata output itu berarti barang dan jasa. Kalau produsen adalah memproduksi barang dan jasa, berarti nanti yang membeli siapa? Yang membeli konsumen. Ya, rumah tangga konsumen adalah membeli barang dan jasa atau output dari rumah tangga produsen untuk kegiatan konsumsinya kan gitu. Kemudian rumah tangga produsen di dalam menghasilkan barang dan jasa yaitu adalah membutuhkan yang namanya faktor produksi. Ya, atau input. Nah, di mana input itu nanti justru yang memiliki adalah siapa? Rumah tangga konsumen. Jadi, rumah tangga konsumen itu adalah menyediakan faktor produksi atau input berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, ya, dan kewirausahaan atau skill atau juga keahlian. Nah, karena konsumen memiliki input atau faktor produksi itu nanti maka dijual kepada produsen. Ya, produsen akan memakainya untuk kegiatan produksinya. Bahkan nanti produsen akan memberikan balas jasa atas faktor produksi yang dia terima. Balas jasanya bisa berupa sewa, ya. Kalau misalnya sumber daya alam berarti sewa, ya. Kalau misalnya produsen menerima tenaga kerja berarti harus membayar upah. Kalau produsen nanti menerima modal dari konsumen berarti harus membayar bunga. Dan yang terakhir adalah membayar laba. Ini adalah balas jasa dari kewirausahaan atau skill. Nah, bisa digambarkan di dalam diagramnya tersebut, ya. Yang pertama adalah ini rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen. Nah, tanda panah ini adalah menunjukkan arus barang dan jasa. Ini berarti produsen menjual barang dan jasa kepada konsumen. Nah, konsumen berarti harus membayar nanti ya, harus uang untuk membeli barang dan jasa. Kalau transaksi demikian, ini terjadi di pasar output namanya, ya, pasar barang dan jasa. Jadi yang dijual belikan barang dan jasa, di mana produsen sebagai penjual, konsumen sebagai pembeli. Nah, ternyata nantinya ada kebalikan peran ya. Produsen yang dulunya adalah sebagai penjual, suatu saat bisa jadi pembeli. Ya, konsumen yang dulunya penjual, suatu saat bisa jadi pembeli. Kalau pasarnya beda. Nah, bagaimana nih kalau pasarnya beda? Namanya pasar input nanti ya. Nah, yang dijual adalah apa? Input nih. Nah, kita lihat ini. Rumah tangga konsumen itu ternyata juga ya menjual faktor produksi kepada produsen, yaitu tadi ya sumber daya alam, tenaga kerja, modal, skill, dan kewirausahaan. Karena dipakai untuk kegiatan produksi. Produsen nanti adalah membayarnya dengan arus balas jasa. Itu membayar sewa, membayar upah, membayar bunga, dan membayar laba. Dan ini transaksi terjadi di pasar input. Di pasar input, konsumen sekarang malah sebagai apa? Penjual. Ya, produsen malah sebagai apa? Pembeli. Oke, ini adalah circular flow diagram untuk perekonomian 2 sektor. Kemudian kita lanjut untuk yang perekonomian 3 sektor ya. Oke. Kalau perekonomian 3 sektor itu berarti melibatkan 3 rumah tangga. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Nah, peran pemerintah apa nih di dalam kegiatan ekonomi? Oke, dalam kegiatan ekonomi peran pemerintah bisa membeli barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan ya. Nah, karena ini membeli barang dan jasa ya berarti dari siapa? Dari produsen. Ya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan produk, barang, dan jasa melalui perusahaan negara. Ini nanti berarti negara menghasilkan produk dan menjualnya kepada konsumen, bisa kepada produsen juga bisa.
Ya, kemudian yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi dengan menetapkan kebijakan di bidang ekonomi. Ya, contoh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya, misalnya mengatur dengan pemasukan pengeluaran negara, misalnya itu ya, memberikan subsidi, menerima pajak, itu contoh kebijakan fiskal. Nah, bagaimana diagram alurnya ya, atau circular flow diagramnya? Oke, kita lihat ini adalah yang tadi ya, pasar output input kalau dua sektor tadi. Nah, sekarang ketambahan satu pemerintah. Oke, pemerintah bisa ya, kegiatannya adalah yang pertama ya, ini membeli barang dan jasa dari produsen. Ya, ada harus barang dan jasa dari produsen toh. Nah, ini di pasar output. Kan membeli barangnya kan ya di pasar output. Maka pemerintah nanti harus membayar harus uang untuk membeli barang. Kemudian yang kedua adalah pemerintah juga punya perusahaan negara kan. Ya, contoh PLN misalnya di Indonesia ya, Pertamina misalnya ya, bisa jual kepada konsumen. Ya, ini di pasar output harus barang atau jasa. Maka nanti konsumen harus bayar uang, ya, harus uangnya. Oke, kemudian apalagi kita lihat ternyata pemerintah ya juga membutuhkan ya istilahnya input atau faktor produksi dari konsumen ya untuk tenaga kerjanya menjalankan fungsi pemerintahannya, misalnya ASN kan gitu. Ada juga misalnya konsumen memiliki lahan tanah ya disewa oleh pemerintah, ini juga bisa. Ya, sumber daya alam ya, atau rumah tangga konsumen memiliki modal ya, menerbitkan pemerintah misalnya menerbitkan istilahnya membutuhkan dana misalnya ya. Nah, untuk investasi dari konsumen juga bisa ya, nanti dapat bunga gitu kan. Nah, misalnya kayak menerbitkan surat utang negara, itu kan konsumen nanti bisa beli. Nah, ini nanti maka pemerintah harus memberikan arus balas jasa ya, bisa sewa, bisa upah bunga ataupun laba. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ini adalah peran konsumen, peran pemerintah nanti juga bisa adalah menerima pajak baik dari konsumen maupun produsen ya, dan juga memberikan subsidi ya kepada produsen, baik kepada produsen maupun kepada konsumen. Oke, ini adalah untuk perekonomian 3 sektor. Kemudian yang terakhir adalah perekonomian 4 sektor. Nah, siapa yang terlibat? Ada RTK, konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri. Nah, apa perannya ini? Nah, ada yang pertama membeli barang dan jasa nanti yang berasal dari produsen ataupun dari pemerintah ya. Kemudian memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen ataupun pemerintah. Bisa juga membeli faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Bisa juga adalah menyediakan faktor produksi ya, SDA, modal, tenaga kerja untuk produsen ataupun pemerintah. Karena pemerintah statusnya bisa juga sebagai produsen. Nah, untuk yang 4 sektor ini mari kita lihat circular flow diagramnya. Nah, ini kelihatannya gambarnya banyak ya, tapi kamu harus konsentrasi nih, gampang kok ya. Nah, kita lihat hubungannya. Yang pertama adalah transaksinya. Nih ya, tanda panah ini produsen di pasar output ya menjual barang. Ya, pemerintah di pasar output bisa juga menjual barang. Nah, kepada siapa? Kepada masyarakat luar negeri. Ya. Ini namanya berarti apa? Ada arus barang atau jasa, yaitu ekspor dari produsen ataupun pemerintah. Maka nanti masyarakat luar negeri harus bayar. Ya, harus bayar apa? Nah, harus bayar uangnya kan gitu kan, harus uang ya atas transaksi ekspor kepada produsen maupun pemerintah. Ya, harus uang dari kegiatan ekspor. Kemudian yang kedua adalah arus barang jasa ya, ini impor berarti ya. Pemerintah ataupun konsumen impor dari masyarakat luar negeri. Ya, karena ini impor berarti nanti ya konsumen ataupun pemerintah harus bayar uang kan gitu. Nah, ini ya harus bayar uang. Kan ini arus uang. Ya, arus uang atas impor barang. Ya, yang impor adalah pemerintah dan juga konsumen. Oke, kemudian apalagi kita lihat masyarakat luar negeri juga bisa nanti di pasar input ini nanti ya mengirim input ya kepada pemerintah ataupun produsen. Ya, misalnya membutuhkan tenaga kerja asing gitu kan, produsen dalam negeri butuh tenaga kerja asing ya, atau investasi dari negara asing. Ya, pemerintah butuh investasi dari negara asing, ini juga bisa. Ya, maka ada arus faktor produksi kepada rumah tangga produsen atau pemerintah dari masyarakat luar negeri. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada pemerintah bisa, ya, bisa kepada produsen juga bisa. Nah, nanti produsen atau pemerintah berarti harus membayar balas jasa. Ya, bayar balas jasanya, harus balas jasa dari rumah tangga produsen
atau pemerintah kepada siapa? Masyarakat luar negeri. Ya, misal bayar bunga kepada masyarakat luar negeri, ya, bayar sewa kepada masyarakat luar negeri, bayar upah tenaga kerja asing. Ini contohnya transaksi yang terjadi di pasar input, ya, dengan masyarakat luar negeri, baik oleh produsen maupun pemerintah. Kemudian masyarakat luar negeri juga bisa melakukan transaksi pasar input, ya, dengan rumah tangga konsumen di pasar input, ya. Nah, ini rumah tangga konsumen dalam negeri misalnya, ya, menjual tenaga kerja di pasar input, ya, kepada siapa? Masyarakat luar negeri. Misalnya ada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ya, ada juga mungkin perusahaan Indonesia yang berinvestasi di negara asing, gitu kan. Nah, maka nanti otomatis masyarakat luar negeri juga harus membayar balas jasa. Maka masyarakat luar negeri nanti akan memberikan balas jasa atas faktor produksi yang telah diterima dari rumah tangga konsumen. Jadi yang warna hijau ini yang terakhir adalah arus balas jasa dari masyarakat luar negeri kepada rumah tangga konsumen. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam sejahtera juga.